Pemirsa Obsession TV, di samping saya telah ada Pak Pungki Hidayatullah. Beliau adalah Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Melalui pemikiran besar beliau membawa lembaga sosial ini menjadi lembaga yang berintegritas dan juga memberikan servis yang excellent kepada peserta. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesediaan waktunya untuk berbincang. Iya, dengan senang hati. Bapak kan telah menjadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sejak 2016 lalu. Iya, Februari 2016. Oleh Pak Jokowi. Iya. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Suka dukanya Pak? Waduh, banyak ya. Sukanya ya kemudian saya masuk ke satu komunitas di mana institusi ini memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, kemudian juga mempunyai akses kepada aset yang sangat besar begitu ya, dan juga jaringan di mana-mana karena kita operasinya di seluruh Indonesia. Jadi kalau zaman dulu kan hubungan saya ke wilayah-wilayah itu berdasarkan jaringan-jaringan aktivis dan partai politik. Nah, tapi alhamdulillah sekarang saya menambah satu jaringan silaturahim yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ketika saya ke daerah-daerah saya bisa berjumpa dengan insan-insan BPJS Ketenagakerjaan, sumber daya manusia yang pada dasarnya mereka sumber daya manusia yang berkualitas ya. Hanya memang karena kita ditarget dan kemudian kita mempunyai visi yang besar dan percepatan untuk mencapai target ini harus dilakukan. Jadi sumber daya manusia yang mumpuni ini, sumber daya manusia yang berkualitas ini tetap harus di-guide ya, diarahkan agar mereka tetap konsisten, persisten dan juga tetap semangat dalam mengejar berbagai macam target-target yang ditentukan oleh undang-undang begitu. Jadi ini yang saya senangi gitu, yang sukanya ya. Kalau yang dukanya macam-macam lah ya. Ada beberapa saat ketika kita mendapatkan berbagai macam permasalahan, alhamdulillah saya sih nggak terkena, tapi kawan saya ada yang sampai sakit begitu ya. Tim dari Dewas ini ada yang sakit dan kemudian juga harus dioperasi di ring sampai 4 ringnya dan lain-lain, itu termasuk dukanya. Terus juga ketika kemudian ada beberapa hal ya yang kalau duka itu misalnya bukan duka dalam artian kesedihan tapi juga dalam bentuk kekecewaan lah katakanlah ya. Misalnya saat ketika saya sudah merencanakan sesuatu gitu ya, kita sudah mentargetkan sesuatu tapi kemudian tidak tercapai ataupun miss daripada target yang ditetapkan. Nah, itu yang menjadi duka kita gitu. Tapi selama di sini tidak ada sesuatu yang terlalu signifikan dan pada dasarnya saya menekuni bidang ketenagakerjaan ini dalam konteks jaminan sosialnya cukup cocok lah dengan karakter saya yang pada dasarnya saya selalu mempunyai orientasi pemikiran di mana basis keadilan sosial, sila kelima dari Pancasila itu harus bisa terwujud di negara Republik Indonesia ini sebenarnya. Dan salah satu channelnya ya, bukan hanya satu-satunya tapi salah satu channelnya ini adalah melalui program jaminan sosial. Ini amanat dari negara kepada saya ini cukup berat gitu. Jadi artinya kalau kita berusaha menjadi satu elemen penting di dalam perwujudan sila kelima ini, ya memang pekerjaan yang kita hadapi juga ya sama dengan menanjak gunung gitu ya. Nah, gitu. Jadi artinya cukup berat ya. Gunungnya bukan gunung yang pendek, gunungnya yang tinggi banget gitu. Prosesnya ya, itu ya Pak. Ya itu kira-kira seperti itulah. Pak, sejak menjadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Pak, apa saja konsep pemikiran, langkah-langkah yang telah Bapak lakukan untuk membawa lembaga ini memberikan servis yang excellent kepada masyarakat dan menjadi lembaga yang berintegritas Pak? Ya, ketika kita masuk, kami mereposisi visi daripada BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi bahwa kita ini harus menjadi suatu lembaga yang kebanggaan nasional gitu ya.
kebanggaan nasional itu bukan hanya dalam konteks dananya yang besar yang kita kelola. Itu sih hanya sebagai aktivitas rutin saja gitu sebenarnya. Tapi kebanggaan itu di mana ketika orang berbicara tentang institusi kita ada efek wow-nya gitu ya. Wow-nya itu wah gitu. Dahsyat nih Indonesia punya lembaga seperti ini dan manfaatnya sangat banyak buat kita semua. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi omongan-omongan seperti itu kira-kira. Tentu itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Karena membuat seseorang, maksudnya ini rata-rata penduduk Indonesia bukan seseorang ya, rata-rata penduduk Indonesia sampai bisa berbicara seperti itu, tentu mereka harus merasakan hal-hal yang ditawarkan oleh kita, mulai dari programnya tadi, kemudian pelayanannya, kemudian juga aksesibilitasnya. Aksesibilitas itu ya artinya seseorang itu ketika mau kemudian bertemu dengan orang-orang BPJS Ketenagakerjaan harusnya kan nggak mesti di kantor gitu kan. Nah, aksesibilitas itu macam-macam lah, bisa lewat HP, sekarang bisa lewat macam-macam lainnya. Jadi ini yang kita coba terus kembangkan, kita bangun dengan wawasan tadi mencapai status menjadi kebanggaan nasional itu. Terus kalau misalnya boleh di-highlight Pak, mungkin tadi kan mau akan ada program-program baru. Ya, di periode ini kami kemudian membuat satu warna baru di mana kegiatan pengawasan itu semakin terasa. Salah satu yang kita laksanakan adalah di awal kegiatan kita itu kami membuat yang namanya Satuan Pengawas Internal itu menjadi satu divisi yang lebih besar. Karena kalau kita bertujuh saja yang melakukan pengawasan itu pasti kita juga keteter. Keteter karena yang namanya orang mengawasi seluruh cabang di Indonesia gitu ya. Ya gimana gitu, kita jalan aja mungkin setahun nggak akan terkelilingi semua gitu kan. Nah, jadi bertujuh ini kita berkomitmen, kita besarkan yang namanya Satuan Pengawas Internal, dan ternyata sekarang sudah mulai besar ya jumlah, dari segi jumlah dan kualitasnya juga kita perbaiki, mekanisme pengawasannya pun diperbaiki. Nah, dari situ sudah mulai terasa ya geliat-geliat, dan dari membesarnya SPI ini, namanya Satuan Pengawas Internal ini disingkatnya SPI. Nah, itu alhamdulillah banyak hal-hal yang kita temui, persoalan-persoalan yang perlu ditangani dengan cepat. Nah, dari sinilah kita menerima masukan-masukan yang kemudian kita rekomendasikan penyelesaiannya kepada direksi. Jadi setelah SPI selesai ini, baru kami membuat berbagai macam program yang langsung tepat sasaran. Salah satu persoalan mendasar itu di BPJS Ketenagakerjaan saat kita masuk itu kami tidak memiliki data aset yang kredibel, ya, maksudnya yang berintegritas. Jadi kalau dulu datang ke kantor kita, itu beberapa furniture gitu ya, itu ada yang belum dikasih aset, nomor aset itu loh. Nah, inventarisir. Jadi program yang kita dorong di awal-awal itu adalah namanya program inventarisasi aset. Jadi inventarisasi aset itu dilakukan secara masif, secara nasional, besar-besaran. Kita bekerja sama dengan Dirjen Kekayaan Nasional di Kementerian Keuangan. Kita juga bekerja sama dengan BPKP ya untuk membangun sistemnya, dan alhamdulillah ketika kita menyelesaikan inventarisasi aset itu, walaupun ya tidak mudah gitu, akhirnya kita mempunyai satu data aset yang baik, yang kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel juga. Tidak hanya itu, ternyata nilai aset kita bertambah. Kalau tidak salah itu jumlahnya tambahannya lebihnya jadi 1,5 triliun. Nah, nambah nilai aset 1,5 triliun itu kan alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah gitu. Jadi value-nya kita hitung ulang semua, mulai di tanah dan lainnya, ketemulah angka 1,5 triliun lebih daripada yang didaftarkan sebelumnya. Dengan upaya seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, aset ini menjadi persoalan karena yang namanya aset BPJS Ketenagakerjaan adalah aset negara. Iya, betul.
ketika dia sudah tidak terpakai, itu tidak boleh kemudian dihancurkan atau dihapus bukukan dengan secara lokal, secara cabang-cabang itu. Yang terjadi adalah dulu di mana-mana itu BPJS Kesehatan punya gudang di mana kita namakan itu adalah taman makam furniture. Taman makam furniture. Ya. Jadi ada furniture yang udah nggak jelas, mobil-mobil rongsokan. Jadi space ataupun ruang-ruang yang ada di cabang-cabang dan wilayah-wilayah itu selalu harus ada gudang besar, selalu harus ada space besar untuk naruh barang seperti mobil, motor dan lain-lain yang nggak dipakai. Rugi sama sekali gitu. Artinya istilahnya kita bayar biaya hanya untuk naruh barang rongsokan, kan nggak masuk akal. Nah, akhirnya dengan mekanisme inventarisasi aset kita bisa memilah antara barang yang masih berguna, masih ada nilainya, dengan barang-barang yang sudah tidak berguna, tapi tidak kita hapus bukukan. Barang yang tidak berguna juga bisa menjadi bernilai. Nah, bekerja sama dengan kembali DJKN ya, kita memerintahkan kepada seluruh cabang-cabang untuk melaksanakan lelang menjual aset melalui KPKNL. Nah, KPKNL di bawah Kementerian Keuangan dalam konteks lelang dan lain-lain. Sudah. Jadi ada mobil, ada motor yang nggak kepake dijual, printer aja dijual yang nggak kepake, terus kemudian furniture. Total lumayan, kita dapat sekitar barang-barang 13-14 miliar kalau nggak salah, lumayan seluruh Indonesia. Betul, kita bersihin kosong, jadi kita efisien kan, nah, terus kita dapat duit. Benar. Nah jadi nambah kekayaan. Terus kemudian di daerah juga ya seneng karena ada space baru, ada ruang baru, kita manfaatkan, kita beli baru mobil-mobil baru, jadi pada seneng semua kan. Jadi operasional tuh benar-benar kita dorong. Sebenarnya bukan mau gaya-gayaan, bukan mau apa. Karena kalau mobil lama dengan mobil baru, ya kan reliability-nya lebih bagus mobil baru dong. Artinya kalau ketika ada masalah, ya mereka tinggal minta dealernya untuk servis. Biasanya kan sekarang servis 3 tahun di cover. Nah udah, jadi kita agak lega gitu sekarang urusan aset ini selesai, bisa dikatakan selesai. Walaupun nih tahun ini kita tetap minta aset-aset yang akan, jadi istilahnya ini suatu proses yang tidak berhenti di situ saja. Karena kan tiap tahun pasti ada barang-barang yang akan dilelang lagi, dilelang. Nah ini kita akan mendidik agar terjadi satu kultur di mana memanage yang namanya aset itu seperti itu. Nah dengan adanya sistem ini, insya Allah ke depan sudah terbentuk budayanya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan, siapapun nanti yang memanage ke depan sudah tidak pusing kepala lagi. Nah, ada masalah yang lain ya. Masalah yang lain itu adalah seperti masalah kepesertaan. Ini belum terselesaikan dengan baik ya. Karena persoalan-persoalannya nggak hanya di situ saja gitu. Artinya yang jelas kita juga punya masalah piutang. Piutang itu jadi utang iuran yang belum tertagih. Itu juga sedang kita tangani. Masih dalam proses, kepesertaan juga masih dalam proses. Jadi kalau saya bicara hasilnya itu agak susah ya, karena ini tahap-tahapnya itu kalau dalam rumusan kimia itu ada energi aktivasinya. Jadi energi untuk mengaktifkan ini yang masih harus ini sampai nanti dia normal dan bisa jalan sendiri gitu. Sama juga kan kalau kita mau start mobil itu di start pasti dia membutuhkan energi lebih awalnya. Tapi ketika dia sudah berputar si mesin, nah energinya udah stabil. Jadi pasti harus begini. Nah ini energi aktivasi ini yang dalam proses itu. Kemudian juga ada hal-hal lain ya, tantangan seperti masalah perlindungan pekerja migran ya. Zaman dulu namanya TKI. Sejak Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia ini dimunculkan, namanya sekarang PMI, Pekerja Migran Indonesia. Nah, sejak September tahun 2017, kami ditugaskan untuk mengganti yang namanya konsorsium asuransi itu untuk TKI diganti menjadi
melindungi perlindungan pekerja migran Indonesia, ya, perlindungan pekerja migran Indonesia. Tujuannya apa? Nah, tujuannya satu aja, karena ini negara yang dilaksanakan negara, dan negara harus hadir di dalam konteks melindungi pekerja migran Indonesia ini. Nah, disinilah peran BPJS Ketenagakerjaan di atas mandat daripada Kementerian Tenaga Kerja, kita melaksanakan ini berdasarkan permennya. Ya. Nah, sekarang memang sejak undang-undang baru ini permennya sedang dalam proses, kita sedang menunggu. Tapi kan di dalam konteks tugasnya, penugasannya nggak akan lari kemana-mana. Nah, ini sebenarnya persoalan mendasar ini adalah kita sedang menyiapkan juga basis-basis titik-titik di mana kita mempunyai perwakilan di luar negeri. Nah, jangan sampai nanti ketika orang-orang mau klaim, pekerja migran ini mau klaim, jangan sampai nanti kesulitan. Ini memang harus ada. Nah, itu. Selain yang tadi persoalan peserta gitu kan, terus yang pekerja migran, ada lagi nggak sih Pak PR yang harus diselesaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Pak? Ya, sebetulnya begini, ketika kita membangun satu institusi itu menjadi suatu institusi yang berintegritas, harus dilaksanakan pendekatan yang namanya pendekatan penegakan hukum, ya. Ini bukan berarti mau jahat ya sama orang. Artinya begini, kalau ada orang salah dihukum, kalau ada orang benar dikasih reward, kira-kira gitu ya. Nah, kalau yang nakal-nakal ini dibiarkan, berarti kita memelihara tikus-tikus di dalam satu rumah, ya kan? Tapi kalau kemudian mereka disingkirkan dalam artian berdasarkan basis penegakan hukum yang benar, mereka juga pasti akan adjust gitu. Ataupun misalnya katakanlah kalau ada kasus pidana, ya udah tangkap aja diproses, kan bersih tuh. Lama-lama tikus-tikus itu nggak ada, kan harus seperti itu. Kita mengusir tikus nggak mungkin dengan kemudian caranya membiarkan tikus itu berkeliaran, ya kan? Kita mengusir tikus itu entah kita kasih racun tikus, kita kasih perangkap tikus atau apa. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, lembaga yang besar ini di mana asetnya banyak, pengelolaan dananya juga banyak. Ini kan menjadi gula bagi semut-semut yang ingin bermain, kira-kira kan gitu. Jadi lumbung keju bagi tikus-tikus yang ingin menggerogoti, kan kira-kira. Nah, tugas dari Dewan Pengawas pun salah satunya dalam ini melakukan basis penegakan hukum. Kalau dua-duanya ada, artinya kalau ketika orang merasa kita melakukan penegakan hukum berarti oh ini lembaga-lembaga bersih dan berintegritas. Satu, yang kedua kemudian ketika dia mendapatkan benefit atau manfaat tinggi juga, itu sebenarnya secara otomatis lembaga kita kan dinilai menjadi atraktif bagi para peserta. Nah, para peserta inilah kemudian akan dengan sendirinya tidak perlu kita marketing lagi akan bergabung. Nah, jadi ini semuanya tuh kita buat tatanannya sehingga percepatan tadi target-target kepesertaan ini juga tercapai. Itu kalau misalnya dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sendiri, menyentuh seluruh wilayah Indonesia itu, kira-kira penargetannya kapan Pak? Itu sebetulnya kita berharap di 2019. Nah, caranya memang tidak serta-merta kita membuka cabang untuk seluruh Indonesia, tapi juga kita bisa bermitra dengan institusi-institusi lokal atau institusi nasional yang mempunyai cabang di mana-mana, seperti bank yang kan kayak BRI itu dia mempunyai cabang-cabang cukup banyak ya, ada 25.000 cabang di seluruh Indonesia. Nah, itu mungkin kita bisa bekerja sama dengan BRI sebagai mitra kita di dalam konteks melakukan pelayanan ini. Jadi banyak strateginya lah, dan ini sedang kita rintis semua. Pak, legasi apa sih Pak yang akan Bapak tinggalkan Pak untuk lembaga ini Pak? Ya, saya sih sebenarnya berharap tidak hanya target-target yang tercapai saja, tapi juga kita berharap ketika kita meninggalkan lah ya lembaga ini akan ada pembicaraan-pembicaraan bahwa tim Dewan Pengawas ini telah melakukan basis pengawasan yang maksimal dan memberikan warna atau ciri tersendiri. Jadi nggak perlu sesuatu yang nampak, tapi buat saya adalah
sesuatu yang memorable ya, yang ada di benaknya setiap orang, baik itu para pekerja di maksudnya karyawan BPJS Ketenagakerjaan ataupun juga para pekerja yang menjadi peserta. Nah, jadi Dewan Pengawas sekarang ini atau Dewan Pengawas di periode ini adalah the best team. Jadi memori aja. Kan ada pepatah kan mengatakan gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang. Nah, kalau mudah-mudahan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2016-2021 meninggalkan memori yang sangat baik. Sekian wawancara saya dengan Pak Pumbida. Beliau akan diulas dalam rubrik The Person Majalah Man Obsession edisi Juli 2018. Dan jangan lupa subscribe and like channel YouTube Man Obsession.